Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Rini minta maaf karena dari tadi jaringannya agak susah sehingga terus menghubungkan ulang. Nah, Bu Rini akan membuat ringkasan penjelasan tentang yang sebelumnya Bu Rini sampaikan tadi. Jadi ini kelanjutannya. Puasa sehat di tengah pandemi ya. Tadi kan Bu Rini menjelaskan sampai ketika waktu sahur yang pertama pilih makanan yang berserat. Termasuk sayuran dan buah-buahan. Kemudian minum air yang cukup. Nah, makanan dan minuman yang kita makan ini untuk bekal puasa seharian. Jadi akan ada bedanya ketika kita bangun sahur dan ketika kita tidak bangun sahur. Itu akan terasa sekali ya. Kemudian menghindari merokok ya, khususnya bagi yang merokok ya. Untuk yang merokok yang belum terlalu aktif itu Bu Rini sarankan puasa itu adalah salah satu atau langkah awal dari berhenti merokok. Karena kan kalau puasa dari pagi sampai sore kita tidak merokok sehingga nanti bisa diteruskan. Itu khususnya bagi yang belum begitu banyak merokok. Nah, kalau yang sudah misal sehari sudah 1 bungkus itu agak susah. Nah, kemudian hindari mengkonsumsi makanan yang berminyak. Nah, makanan yang berminyak ketika dikonsumsi secara berlebihan itu dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga oksigen menjadi berkurang dan mengakibatkan mengantuk di siang hari. Jadi bagi anak-anak yang mengantuk di siang hari itu sebenarnya karena bukan hawanya yang mendukung dan sebagainya, tapi kurangnya suplai oksigen yang masuk ke otak. Kemudian karena kita sedang pandemi, khususnya bagi anak-anak yang tidak di pondok itu tidak diperkenankan untuk melakukan sahur on the road ya, atau kegiatan sejenisnya yang menimbulkan kerumunan. Kita tahu sendiri pandemi dapat dicegah dengan cara 5M, menjaga memakai masker, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan apa yang satu ya itu. Kemudian waktu puasa. Nah, ketika berpuasa dari pagi sampai sore beraktivitas seperti biasanya, jangan puasa dijadikan alasan saya sedang puasa jadi saya tidak mau mencuci, saya sedang puasa saya tidak mau belajar, tidak mau mengaji dan lain-lain. Kemudian puasa wajib, ibadah wajib juga wajib. Jadi dua-duanya wajib dan jangan ditinggalkan. Biasanya setelah sahur itu kebanyakan masih mengantuk, kemudian tidur. Nah, tidurnya bablas sampai jam 7 sehingga meninggalkan sholat subuh ya. Kemudian perbanyak ibadah sunnah seperti sholat duha, kemudian sholat tahajud. Nah, sebelum sahur itu bisa digunakan untuk sholat hajat, sholat malam. Kemudian jangan berlebihan dalam tidur siang ya, misalnya buat yang anak-anak pondok ini dari pulang sekolah sampai sore tidur karena tidak ada kegiatan mengaji, itu tidak diperkenankan ya. Silahkan boleh dilakukan, tapi Bu Rini sarankan tidak setiap hari ya, karena kan lebih baik atau lebih bermanfaat untuk kegiatan yang lainnya. Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit akan membuat tubuh segar. Jadi misal pagi-pagi ketika bangun sebelum berangkat sekolah atau ketika daring jam 8 lah atau jam 7-an, silahkan melakukan olahraga ringan, itu boleh. Kemudian ketika waktu berbuka itu jangan langsung memakan makanan yang banyak ya, ini membuat perut sesak. Jadi makan secara bertahap, mulai dari misal kurma, teh hangat, air putih, dan sedikit makanan manis itu diperbolehkan. Tapi kalau langsung makanan banyak, langsung nasi dan sebagainya, itu biasanya membuat lemas. Kemudian pilih makanan yang menunya gizi seimbang. Menunya gizi seimbang maksudnya gimana, Bu? Maksudnya misal sayur, buah, susu dan lain-lain. Jangan hanya salah satu. Misal makannya
es krim dan lain-lain yang junk food itu mohon dihindari. Kemudian tidak melakukan buka bersama yang menimbulkan kerumunan. Ini bagi yang di luar pondok. Kalau yang di pondok ya silakan, karena kan memang hidupnya bersama. Kemudian waktu malam atur pola tidur ya. Atur pola tidur bagi yang di pondok. Ketika sudah selesai mengaji, silakan langsung tidur. Nah, dengan catatan sudah melakukan kegiatan yang wajib dulu ya. Kemudian bagi yang di luar pondok, ketika sudah tarawih tidak usah pergi atau jalan-jalan kemudian mabar sampai jam 1, jam 2 sehingga nanti sahur dan sebagainya ya. Itu tidak diperkenankan, misal mabar ya, khususnya bagi yang laki-laki yang di luar pondok mabar sampai tengah malam kemudian nanti sampai sahur dan lain-lain. Kemudian makan sebelum tidur itu juga kurang bagus ya. Jadi yang paling bagus itu makan 2 jam sebelum tidur. Nah, sebelum tidur 2 jam itu tidak perlu makan, khususnya makan berat. Misal tidur jam 10, setengah 10 makan nasi yang banyak, itu kurang diperkenankan ya, karena menyebabkan salah satunya obesitas kalau kebanyakan. Kemudian selain tips di atas, tetap ingat untuk melakukan pencegahan COVID-19 ya. Kemudian menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut ketika tangan kotor, serta menutup mulut dan hidung dengan siku yang dilipat atau tisu ketika batuk dan bersin ya. Segera buang tisu yang sudah digunakan di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan secara menyeluruh. Ini tips ini Bu Rini dapatkan dari salah satu Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun kemarin 2020. Demikian penjelasan singkat dan tips puasa sehat di tengah pandemi oleh Bu Rini Anggriani. Silahkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.